teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini ya, saya mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama kita melengkapi dokumen-dokumen administrasi guru BK yang memang harus kita miliki atau kita lengkapi. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang administrasi guru BK untuk di awal tahun pelajaran ya. Kemudian kita sudah mendesain atau menyusun dokumen akreditasi, kemudian dokumen audit kinerja, dan di video ini kita akan membahas tentang supervisi guru BK ya. Nah, jadi teman-teman, di aplikasi Guru BK Konselor ini kami buat memang untuk membantu guru BK dalam menyelesaikan administrasinya. Jadi dengan mengaktifasi, teman-teman tidak ribet lagi mencari dokumen-dokumen ya. Apalagi yang sifatnya program terpisah-pisah seperti itu. Bentuk programnya ini, kemudian program tahunannya ini, semesternya ini. Kemudian tidak ditampilkan profil individunya, kemudian tidak mendapatkan hasil identifikasinya. Nah, dengan aplikasi Guru BK Konselor, semuanya langsung tersusun secara otomatis. Jadi dengan teman-teman mengaktifasi, dengan membagikan instrumen kepada siswa, siswa menyelesaikan jawaban mereka, submit jawaban mereka, maka semuanya tersusun. Program BK komprehensif tersusun, kemudian RPL-nya tersusun, kemudian diagnosa masalah siswa tersusun, ya. Kemudian kita mendapatkan profil kebutuhan peserta didik kita, itu secara individu, kemudian secara kelas, sehingga kita mendapatkan gambaran kebutuhan siswa itu secara menyeluruh, tidak terpotong-potong seperti itu. Jadi si A kita mendapatkan dia memiliki masalah besar di bidang pribadi kah, sosial, dan lain-lain seperti itu. Nah, termasuk di dalam kelas juga ya, kita bisa melihat bahwasanya misal kelas 10.1 ini membutuhkan materi ini seperti itu. Kemudian kelas 10.2 tentu memiliki kebutuhan materi yang berbeda juga, sehingga kita itu secara administrasi ya, seperti yang ditanyakan oleh pengawas, bahwasanya apa yang menjadi dasar Bapak memberikan materi ini, apakah benar-benar dibutuhkan oleh siswa, seperti itu. Nah, jadi dengan semuanya tersusun dari awal berdasarkan kebutuhan peserta didik, kita bisa menjawab dengan mudah bahwasanya ini loh dasar kami membuat program. Berdasarkan instrumen ini kemudian didapatlah semua kebutuhan peserta didik ya, sehingga apa yang kita berikan kepada siswa itu memang benar-benar mereka butuhkan, seperti itu. Oke, teman-teman, di video kali ini kita membahas tentang supervisi guru BK ya. Nah, jadi sepengalaman saya ya, dan saya menyimak dari beberapa orang teman-teman kita guru BK, bahwasanya supervisi itu ada dua ya. Pertama, supervisi langsung dalam artian kita dilihat ketika kita memberikan layanan di dalam kelas ya, supervisi di dalam kelas. Kemudian supervisi tidak langsung. Supervisi tidak langsung itu supervisi administrasi. Jadi kita tidak dilihat ketika mengajar, tapi kita dilihat dokumen-dokumen yang sudah kita buat berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kali ini yang ingin saya lihatkan bahwasanya supervisi administrasi itu ya apa saja bentuk-bentuknya seperti itu, dan apa dasar dari instrumen itu. Karena kemarin ya, dan beberapa waktu juga ada teman-teman kita yang bertanya, Pak, ada nggak file-file ini seperti itu. Nah, ketika saya lihat butir-butir instrumennya itu masih mengacu kepada instrumen yang lama, di mana di dalamnya masih ada layanan orientasi seperti itu ya. Kemudian layanan segera, layanan langsung tidak langsung seperti itu. Itu bunyi instrumennya. Nah, yang padahal yang kita gunakan saat ini sudah mengacu pada POPBK, di mana di dalamnya itu ataupun yang berdasarkan capaian layanan ya, di mana butir-butirnya itu bunyinya berbeda, teman-teman. Sehingga tidak membingungkan teman-teman dalam melengkapi butir-butir instrumen itu ya. Terkadang perubahan nama itu tidak merubah isi ya, hanya
namanya saja, sehingga membingungkan kita. Jadi kita harus tetap mengacu kepada panduan operasional yang sudah kita gunakan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di video ini saya menjelaskan tentang supervisi administrasi tidak langsung ya. Kalau yang supervisi langsung itu kan kita di dalam kelas. Jadi apa saja yang dinilai oleh biasanya, saya agak mundur sedikit. Jadi untuk mensupervisi guru BK itu, siapa pelaksananya? Biasanya itu pengawas ya. Kalau tidak ada pengawas, biasanya itu unsur pimpinan, baik itu mulai dari kepala, sorry, baik itu kepala sekolah atau kepala madrasah, kemudian unsur pimpinan, biasanya itu wakil-wakil ya. Nah, kemudian kalau bukan mereka yang melakukan, biasa didelegasikan kepada guru-guru senior ya, guru-guru senior dari guru BK itu. Nah, kalau guru BK-nya tidak ada yang senior, biasanya guru mata pelajaran lain yang senior juga, seperti itu ya, teman-teman. Oke, di dalam kelas, ketika disupervisi di dalam kelas, yang disupervisi itu pertama tentu administrasi juga. Namun administrasinya itu berbeda dengan administrasi ketika disupervisi administrasi. Jadi supervisi ketika kita memberikan layanan dalam kelas itu ada jurnal kelas lah ya, jurnal yang kita gunakan, jurnal guru. Kemudian absensi, yang kedua ya, kemudian RPL dan materi. Kemudian ditambah lagi penilaian proses, kemudian penilaian hasil, kemudian LKPD-nya. Kemudian barulah tuh diberikan, kemudian kita menyampaikan materi. Nah, berdasarkan itu biasanya penilaian di dalam kelas ya, penilaian langsung. Nah, kalau penilaian tidak langsung ini biasanya kita diminta dokumen yang sebenarnya jauh lebih banyak ya teman-teman. Namun yang sifatnya yang kita kerjakan ya teman-teman. Oke, saya tunjukkan saja langsung ya. Nah, kita buka aplikasi Guru BK Konselor. Bagi teman-teman yang sudah mengaktifasi, tentu akan bisa mengakses ini. Klik supervisi, kemudian klik unduh, ya. Kemudian akan tampil butir-butir instrumennya. Nah, di sini ya, nih supervisi administrasi BK berdasarkan POP BK. Ada nama guru, pangkat golongan, kelas asuh ya. Oke, ini ya kita mulai dari Prota dulu. Prota yang satu ini, Prota itu bisa teman-teman lihat di aplikasi ya. Oke, oh sini sama ya, sorry, berarti seperti ini saja. Oke, ini pindahkan ya. Oke, biar enak aja teman-teman ya. Oke, nah kita lihat. Dia yang pertama mintanya Prota, program tahunan. Kita lihat di aplikasi. Di aplikasi Prota sudah ada. Dan jadi teman-teman tinggal download saja di sini ya. Klik unduh dan unduh saja seperti itu. Sudah selesai insya Allah. Oke, nah begitu juga dengan Promes ya, program semester. Tinggal dipilih teman-teman kelas berapa nanti. Nah, Prota Promes ini berdasarkan apa? Seperti itu. Berdasarkan instrumen yang sudah kita bagikan. Jadi mereka dia tersusun otomatis ya. Saya contohkan di program BK. Nah, ketika teman-teman mengunduh seperti ini kita akan mendapatkan hasil kebutuhan peserta didik ya. Sehingga kita bisa melihat profil mereka baik dari segi kelas maupun individu ya. Saya unduh. Oke, ya. Nah, ini kan butir-butirnya nih. Ini berdasarkan instrumen yang diisi oleh siswa saya seperti itu. Karena saya guru BK kelas 11, jadi analisis bidangnya tampil kelas 11 berdasarkan presentasinya. Oke, Prota, Promes sudah. Kemudian jadwal kegiatan konselor. Nah, jadwal kegiatan konselor ini teman-teman, itu bisa teman-teman lampirkan roster atau jadwal ya. Jadi bisa teman-teman tampilkan jadwal kegiatan
guru BK seperti itu. Kemudian jurnal harian kegiatan BK. Alhamdulillah. Jurnal kegiatan itu di sini. Di RPL ini jurnal bulanan. Nah, ini dia. Ini ada Agustus, ada September. Yang misalnya teman-teman mau menginput, klik input saja di sini. Buat misalnya ya. Nah, jurnal ini ya, karena dia minta jurnal harian, jadi teman-teman isi kegiatan layanan teman-teman setiap hari ya. Setiap hari. Iya. Ada jadwal 4 sudah ada. Kemudian RPL konseling individu ya. Konseling individu. Ini ada nih RPL konseling individu. Nah, kemudian teman-teman kalau mau membuat tinggal klik buat saja. Kemudian teman-teman isi dan RPL-nya langsung jadi seperti itu ya. Insya Allah sangat gampang. Oke, RPL konseling kelompok. Ini ke RPL konseling kelompok. Ini dia teman-teman ya. Ini contoh yang pernah saya buat. Dan kalau mau buat baru, klik buat di sini. Nah, dia akan buat baru. Ya. Oke. Bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok ini. Nah, ini pernah saya buat. Coba kita unduh ya teman-teman ya. Hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Rencana bimbingan kelompok. Tampil seperti ini teman-teman. Langsung ada tanda tangannya ya. Oke. Contohnya selanjutnya apalagi? Bimbingan klasikal. Nah, berarti ini kita ambil kalau klasikal di sini teman-teman, RPLBK. Nah, RPLBK ini berdasarkan apa? Ya, berdasarkan analisis kebutuhan. Jadi RPL yang ditampilkan bukan ujuk-ujuk ada seperti itu, tapi memang sudah berdasarkan kebutuhan peserta didik ya. Kita coba unduh satu, misalnya materi tentang membangun karakter. Kita unduh. Oke, ini dia. 10 ya. Oke, langsung tersedia tanda tangannya teman-teman. Oke, selesai. Ada. Kita cepat saja teman-teman ya. RPL kelas besar atau lintas kelas ya, kita cari di sini berarti kelas besar. Nah, ini tinggal buat saja, klik buat. Teman-teman isi, nanti RPL-nya akan jadi ya, berkaitan dengan uraian kegiatan yang teman-teman lakukan. Kemudian alih tangan kasus atau referral ya. Oke, alih tangan kasus. Nah, ini dia. Buat. Klik deskripsi kasusnya dan butuhkan, kemudian klik buat. Ini data saya buat. Ini sepertinya kosong ya, teman-teman. Karena saya tidak ada yang saya buat tadi. Tuh kan kosongnya. Kalau teman-teman isi dia akan terisi seperti itu. Oke, selanjutnya alih tangan dan konferensi kasus. Nah, ini dia. RPL konferensi kasus, klik buat ya, teman-teman isi. Nah, nanti panduan-panduan dalam pengisian ini itu sudah ber-ISBN teman-teman ya. Jadi nanti akan kami kirim. Khusus member biasanya sudah saya kirim. Ya, kalau yang belum silakan hubungi saya, nanti akan saya kirim untuk buku panduan pengisian RPL ini. Oke, jadi teman-teman tidak bingung dalam pengisian RPL ini seperti itu. Oke, selanjutnya daftar siswa asuh. Nah, daftar siswa asuh ini teman-teman dapat dari biasanya dari PTSP atau dari TU ya, ataupun teman-teman sendiri yang menyusun seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman udah saya mau dapat sendiri, sebenarnya di sini sudah ada ya. Ketika teman membuat kelas, ini kan sudah ada nih daftar siswa asuhnya. Tuh, siswa masuk secara mandiri ya. Seperti itu ya. Sebenarnya sudah ada di aplikasi. Data kebutuhan dan permasalahan konseling. Nah, itu bisa dilihat dari program BK tadi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat berdasarkan
oh sorry, profil kelas ya, profil kelas, sehingga teman misal kelas 11 ya, kelas 11.4 saya buka 11.4. Nah di sini kan teman-teman bisa melihat profil kebutuhan layanan per kelas, mana yang segera, mana yang tidak segera. Di sini ada segera nih, satu orang, LA ya inisialnya, karena presentasinya cukup tinggi, 53,28, di atas 50% ya. Nah ini dia. Oke ya teman-teman, intinya dokumennya ada seperti itu, dan berdasarkan analisis kebutuhan data permasalahan konseling. Oke, kemudian konseling individu, kelompok, itu sama seperti yang di awal tadi ya, RPL-nya ya, konseling individu, kelompok, klasikal, kelas besar, konsultasi, kolaborasi. Oke, konsultasi dan kolaborasi tadi ya, konsultasi ini, kolaborasi ini, ya tinggal klik buat saja teman-teman, nanti akan terisi otomatis. Sudah selesai. Di tangan kasus tadi referral sudah, kunjungan rumah ya, home visit. Kita tengok di sini, lihat di sini, kunjungan rumah di sini dia. Nah ini dia, ini pernah saya buat ya teman-teman. Kalau belum mau buat baru klik ini, buat. Gitu. Oke, konferensi, advokasi, konferensi dan peminatan advokasi kita lihat ya. Advokasi, oke advokasi ada, ini dia, dan konferensi kasus ya, ada semua teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke pelayanan tidak langsung. Di sini ada papan bimbingan. Nah, biasanya papan bimbingan ini seperti madingnya BK seperti itu ya. Kalau teman-teman ada atau mau buat silahkan. Tapi kalau tidak ada biasanya misal tidak ada fasilitas dan tidak memungkinkan untuk kita siapkan seperti itu biasanya kita siapkan saja, kita tempel saja di jendela seperti itu ya, jendela dinding ruang BK mengenai informasi-informasi atau pamflet-pamflet terkini ya. Kemudian kotak masalah. Nah, kalau kotak masalah ini kan cenderung kita lihat dari segi fungsinya teman-teman. Kalau memang kotak masalah itu selama ini memiliki peran yang penting, silakan dibuat. Tapi kalau tidak, silakan teman-teman buat grup WhatsApp saja. Jadi siswa yang ingin menyampaikan permasalahan secara tidak langsung itu melalui grup WhatsApp saja ya. Nah, kemudian media cetak, leaflet, buku saku, atau biblio konseling. Media cetak ini adalah buku-buku yang digunakan oleh guru BK dalam memberikan layanan seperti itu. Audiovisual ya, audiovisual ini seperti video ya, atau ya video lah ya, video inspiratif yang digunakan oleh guru BK atau yang dimiliki oleh guru BK. Audio juga, audio ini lebih cenderung ke musik atau musik-musik instrumen yang digunakan oleh guru BK ataupun sarana konseling ya ketika akan memberikan terapi kepada siswa. Tuh. Selanjutnya laporan. Nah, ini dia. Laporan ini semuanya ada di aplikasi. Laporan konseling individu, kepuasan, laporan pelaksanaan, kepuasan ya, kita cek skala kepuasannya. Tadi ada konseling individu. Ini dia. Laporan konseling individu dan kepuasan konseling. Nah, ada ya. Tinggal teman-teman klik unduh saja. Nanti akan ada filenya. Nah, ini dia. Oke, teman-teman ya. Nih. Laporan konseling ini, kepuasan konseling kelompok ya. Semuanya ada. Laporan pelaksanaan kelompok, laporan bimbingan klasikal, pelaksanaan bimbingan kelas besar, laporan konsultasi siswa. Ini konsultasi yang tadi, tergantung siapa saja yang terlibat ya, bisa guru, siswa, dan ahli seperti itu. Laporan kolaborasi, advokasi, dan sampailah laporan konferensi kasus dan peminatan. Nah, kemudian evaluasi, skala asesmen layanan BK menurut siswa, skala dan laporan evaluasi dan tidak lanjut. Kita lihat di aplikasi. Ya, ini evaluasi. Nah, ini evaluasi, teman-teman. Nah, evaluasi ini menariknya, kita memberikan instrumen kepada siswa. Memberikan instrumen tetap di aplikasi, teman-teman. Ya, ketika kita minta siswa untuk mengakses guru BK konselor,
Kemudian akses kuesioner evaluasi. Nah, siswa memasukkan emailnya dan nanti akan tampil instrumen evaluasi untuk guru ya. Mereka mengevaluasi guru. Nah, di sini kami buat sistem evaluasi ini, guru BK tidak akan mengetahui siapa yang memberikan evaluasi ya, karena guru BK lebih biar tidak ada tidak ada intervensi di dalam siswa mengisinya harus bagus semua. Jadi guru BK tidak bisa mendeteksi siapa yang memberikan penilaian kepada kita ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Gimana nih? Ya. Oke, kita lihat instrumen. Selesai. Kalau semuanya sudah, di sini ada nilai akhir nih. Kalau tadi statusnya ada semua dan skornya dapat 4 semua nih teman-teman, guru BK akan mendapatkan nilai sempurna ya. Jadi boleh di kinerja kita, di SKP kita, nilai kita sempurna. Jadi teman-teman ya, kami mendesain, kami mengembangkan aplikasi ini memang berdasarkan kebutuhan teman-teman, kebutuhan guru BK di lapangan, bahwasanya guru BK itu cenderung kewalahan dalam menyiapkan atau melengkapi dokumen-dokumen guru BK yang sebenarnya itu penting, sangat penting ya teman-teman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini ya. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami kembangkan ini bermanfaat. Dan satu lagi teman-teman, insya Allah di bulan depan, artinya sekarang tanggal 30 Agustus, di awal bulan antara tanggal 2, 3, 4 bulan September 2024, kami akan meluncing aplikasi bakat minat ya, fitur bakat minat di aplikasi Guru BK Counselor. Dan insya Allah semuanya akan mengakses secara gratis oleh teman-teman yang sudah mengaktifasi. Itu saja, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK Counselor.